Waalaikumsalam Ibu Nuril. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Oh ya, Bu, Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu Hana. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ratna ya. Iya Bu. Baik, jadi begini Bu Ratna, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan uh, jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Terakhir, jangan lupa ya Bu Ratna, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Yang diantaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ratna ya. Oh iya Bu, silahkan Ibu. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ratna kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Ratna ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, di mana yang terdiri dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu Ratna kembangkan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan Ibu, yaitu mendengarkan aktif ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai nih Bu Ratna? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coachee yang akan saya lakukan ini adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Baik, jadi Bu Ratna indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ratna. Iya Bu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Salawati. Waalaikumsalam, Ibu Ratna. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Ratna. Ibu Ratna sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Tadi Ibu bilang ada yang ingin Ibu ceritakan ya Bu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Baik Ibu Salawati, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Anak-anak cenderung lebih asik ngobrol dengan temannya atau malah menjahili temannya. Mereka seakan-akan tidak fokus mengerjakan tugas yang saya berikan.
Ya, saya sudah memberi teguran dan menasihati mereka, tapi tetap saja mereka melakukan hal yang sama. Menurut Ibu Salawati, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau dipikir-pikir sih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan akhir-akhir ini. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Saat saya bercerita, murid-murid saya terlihat kurang menyimak. Dan yang kedua, rencana pembelajaran yang saya buat mungkin kurang menarik. Ya, Bu, yang ibu hanya berputar pada kegiatan membaca dan menulis. Jadi, tidak sesuai dengan topik pembelajaran. Mungkin anak-anak bosan karena akhir-akhir ini tidak ada games dan aktivitas hanya di dalam ruang kelas saja, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya, Bu, menurut murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak menotong, dan tidak membosankan pastinya, Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik Ibu dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, di mana untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya icebreaking atau games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Dan ada kegiatan outdoor juga kali ya Bu. Hmm, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas, Bu? Kemungkinan Bu karena tugas yang saya berikan itu menotong, mungkin sambil belajar tidak beragam. Jadi kegiatan dan media-medianya itu saja. Hmm, kalau boleh tahu Bu, menggunakan sumber belajar apa ya yang Ibu gunakan di kelas? Saya menggunakan buku cetak saja, Bu, yang ada di sekolah disediakan. Selain buku cetak, ya begitu, Bu. Selain buku cetak, apa lagi sumber belajar yang kira-kira Ibu bisa atau sebelumnya Ibu sering manfaatkan begitu, Bu? Ya, saya rasa banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video dari YouTube atau juga bisa menggunakan aplikasi sedang tren di kalangan anak-anak ya, Bu, seperti TikTok ataupun aplikasi-aplikasi lain. Kadang banyak video kegiatan-kegiatan outdoor yang menurut saya sangat menarik untuk diterapkan. Nah betul sekali Ibu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam, sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu. Kalau rencana saya ya Bu, pertama ya walaupun kurang fit, saya tetap harus merancang pembelajaran yang mengasihkan untuk murid-murid saya Bu. Ya, bisa menggunakan sumber belajar beragam atau video, YouTube dan TikTok. Begitu ya, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang lebih menarik. Bentuk kegiatannya juga sesuai dengan murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi betul-betul mereka merasa senang mengerjakan tugasnya. Jadi yang ketiga, mungkin saya bisa meminta bantuan guru lain. Saya akan meminta bantuan untuk bersama-sama mendampingi anak-anak di kelas supaya proses kegiatan belajar berjalan dengan lancar selama kondisi kesehatan saya ini Bu, saya belum stabil. Jadi walaupun saya lagi kurang fit, begitu Bu. Jadi anak-anak tetap bisa berkegiatan dengan baik. Bagus sekali Bu rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Jadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, saya berkomitmen Bu, itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan.
Dan menggunakan sumber belajar yang beragam agar murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya, Bu. Tetap berusaha yang terbaik. Terkadang memang Ibu dibutuhkan sekali tenaga yang ekstra dan kerja sama dengan guru lain agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan kita dengan murid-murid kita ya, Bu. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Alhamdulillah, lega rasanya. Saya senang bisa mengobrol dengan Ibu, bisa sharing mengenai masalah yang saya hadapi. Sekali lagi, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu atas waktunya. Tetap semangat ya Bu Salawati, semoga lekas fit kembali dan bisa memberikan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan sehingga murid-murid kita bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Ya, amin Bu. Sekali lagi, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hana. Baik, Ibu Ratna, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu Hana tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan pada Ibu Ratna. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta. Kemudian yang menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu? Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching Ibu sesuai dengan alur tirta. Oke. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ya Bu, ada beberapa catatan di sini, di mana tadi Bu Ratna saya lihat memang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yakni sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk membuat rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh koci tersebut. Dan juga terakhir, Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Ibu juga saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach tadi. Di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Iya, satu lagi ya Bu Ratna, apalagi nih yang ingin Ibu Ratna kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lebih dalam lagi bagaimana pemahaman tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching itu selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Ibu. Ya Bu, baik. Saya akhiri sampai di sini obrolan kita hari ini Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya.
Sukses terus untuk Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.